Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi. Berikut adalah rangkuman dari chapter 1 sampai chapter 12 yang kita mulai dari chapter 1 mengenai Basic Concept of Strategic Management, membahas mengenai manajemen strategis, yaitu keputusan dan tindakan manajerial untuk membantu menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Tiga manfaat dari manajemen strategis itu adalah: pertama, memiliki visi yang cukup jelas; yang kedua, lebih fokus untuk menjalankan strateginya; yang ketiga, dapat memahami perubahan lingkungan dengan cepat. Keempat, environmental scanning and industry analysis, membahas macam-macam environmental scanning. Yang pertama, nature, itu meliputi sumber daya, satwa liar, dan iklim. Yang kedua, societal, sistem sosial yang meliputi manusia. Dan yang ketiga ada task, meliputi seluruh elemen yang secara langsung dapat mempengaruhi perusahaan. Chapter 5, Organizational Analysis and Competitive Advantage, membahas tentang konsep dasar dari resource base. Pertama ada core competence, yaitu keunggulan yang harus dimiliki oleh seluruh perusahaan. Kedua, eksplisit, aturan tertulis yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, tacit, itu aturan yang tidak tertulis dan tidak mudah dipahami. 6. Strategi formulation bisnis strategi, membahas kerangka untuk memeriksa strategi bisnis. Yang pertama ada formulasi strategi, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga menentukan matriks SFAS. Kemudian membahas tentang Porter Competitive Advantage, di mana strateginya terdiri dari: yang pertama cost leadership, yaitu biayanya rendah tapi target pasarnya luas. Yang kedua diferensiasi, biayanya tinggi tapi target pasarnya juga tinggi. Lalu ada fokus biayanya rendah dan target pasarnya juga rendah. Yang keempat itu fokus diferensiasi, menawarkan value yang unik kepada target pasar. 7. Strategi formulation corporate strategy, membahas 3 konsep penting dalam strategi perusahaan. Yang pertama directional strategy, yaitu arah tujuan perusahaan. Yang kedua portfolio analysis, di mana perusahaan bersaing lewat produk dan layanan. Yang ketiga parenting analysis, bagaimana perusahaan bisa mengkoordinasikan sumber daya untuk meningkatkan capability-nya. Kemudian membahas BCG Matrix, yaitu untuk membantu perusahaan dalam menganalisis serta mengelola unit usahanya dan lini produknya. Chapter 9, Strategi Implementation Global Strategy, di mana membahas tentang beberapa opsi untuk bisa masuk ke pasar internasional, seperti ekspor, lisensi, franchise, ada greenfield development, joint venture, akuisisi, outsourcing, turnkey, BOT, dan contract management. Kemudian membahas tahap-tahap pengembangan bisnis internasional. Tahap 1, perusahaan melakukan ekspor. Tahap 2, perusahaan membangun divisi ekspor domestik. Tahap 3, perusahaan membangun divisi internasional. Dan tahap 4, mulai beroperasi di host country. Tahap 5, perusahaan mulai menyesuaikan diri di host country. Chapter 12, Evaluation and Control, membahas beberapa tipe-tipe kontrol. Yang pertama output control, yang kedua behavior control, yang ketiga input control. Kemudian membahas beberapa masalah yang terjadi dalam pengukuran kerja. Nah, ada 2 masalah yang sering terjadi dalam pengukuran dan evaluasi kerja. Yang pertama itu orientasi jangka pendek, dan yang kedua adalah goal displacement atau perpindahan tujuan. Nah, manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan dari materi-materi di atas. Yang pertama, kita bisa mengenal strategi-strategi perusahaan yang biasanya digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, kita bisa mengetahui perusahaan dalam menyusun strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang sistematis dan logis. Dan yang ketiga, bisa mendorong terciptanya suatu sikap positif terhadap suatu perubahan. Yang keempat, bisa mendorong suatu pemikiran ke masa yang akan datang, seperti jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.